Perkenalkan, nama saya Stefan Santana Glory dengan NIM 23080123 dari Prodi S1 Fisika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan seputar tentang laboratorium fisika inti, di mana meliputi sifat-sifat radioaktif, karakteristik tabung GM, absorpsi radiasi beta dan gamma, serta spektroskopi gamma. Adapun dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Muhammad Sontang Sihotang, SLSI, MSI, dengan mata kuliah Laboratorium Fisika Inti. Berikut adalah daftar isi yang berisi tentang materi apa saja yang akan kita bahas. Nah, kita masuk yang pertama kepada inti atom. Inti atom itu tersusun atas proton dan juga neutron. Pada unsur dengan nomor atom besar, gaya tolak menolak antar proton menyebabkan inti menjadi tidak stabil. Yang kemudian ketidakstabilan inilah yang mengakibatkan inti atom memancarkan radiasi secara spontan yang disebut dengan radioaktivitas. Radiasi radioaktif sendiri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu radiasi alfa, kemudian ada beta dan juga gamma. Radiasi alfa itu merupakan partikel bermuatan positif dengan daya tembus sangat rendah. Kemudian radiasi beta adalah elektron berenergi tinggi dengan daya tembus sedang. Sedangkan radiasi gamma merupakan gelombang elektromagnetik berenergi tinggi dengan daya tembus paling besar. Nah, kemudian untuk mendeteksi radiasi sendiri digunakanlah tabung GM, yaitu detektor gas yang menghasilkan pulsa listrik setiap kali radiasi masuk ke dalam tabung. Radiasi menyebabkan ionisasi gas di dalam tabung, sehingga elektron bergerak menuju anoda dan menghasilkan pulsa yang kemudian dicatat oleh skala. Tabung GM sendiri bekerja pada daerah tegangan tinggi yang disebut dengan daerah plato, di mana laju cacah relatif stabil terhadap perubahan tegangannya. Salah satu keterbatasan dari tabung GM ini adalah adanya dead time, yaitu waktu mati sementara setelah satu pulsa terdeteksi. Pada interval ini, tabung tidak mampu mendeteksi partikel berikutnya sehingga laju cacah tinggi tidak dapat diukur secara akurat. Baiklah, adapun prinsip percobaannya yaitu radiasi yang dipancarkan sumber radioaktif dideteksi oleh tabung GM dan kemudian akan dihitung sebagai cacahan. Nah, dengan menambahkan absorber di antara sumber dan detektornya, maka dapat diamati perbedaan daya tembus masing-masing jenis radiasinya. Kemudian pada radiasi alfa merupakan salah satu jenis radiasi pion yang dipancarkan oleh inti atom tidak stabil, terutama dari unsur-unsur berat seperti uranium, radium, dan juga polonium. Nah, partikel alfa sendiri tersusun atas 2 proton dan juga 2 neutron, sehingga identik dengan inti atom helium-4. Karena memiliki muatan listrik positif dan massa yang relatif besar dibandingkan radiasi beta dan gamma, radiasi alfa memiliki karakteristik interaksi yang kuat dengan materi. Radiasi beta merupakan elektron berkecepatan tinggi yang dapat diserap oleh bahan seperti aluminium, plastik, dan juga karton. Dalam percobaan absorpsi beta, intensitas radiasi diukur tanpa absorber dan dengan berbagai jenis absorber. Hasil percobaan kemudian menunjukkan bahwa semakin tebal absorbernya, maka semakin kecil intensitas radiasi beta yang terdeteksi. Nah, adapun prinsip percobaan dari radiasi beta yaitu laju cacah radiasi beta dari strontium 90 diukur tanpa absorber dan dengan berbagai jenis absorber seperti aluminium, plastik, dan juga karton. Nah, perbedaan laju cacah menunjukkan efektivitas masing-masing bahan sebagai penyerap radiasi beta. Kemudian radiasi gamma memiliki daya tembus sangat besar sehingga memerlukan absorber berdensitas tinggi seperti aluminium dan juga timba. Interaksi sinar gamma dengan materi meliputi efek fotolistrik, hamburan Compton, dan juga produksi pasangan. Intensitas sinar gamma berkurang secara eksponensial seiring bertambahnya ketebalan absorber. Nah, selain pencacahan, radiasi gamma juga dapat dianalisis menggunakan spektroskopi gamma, di mana detektor NLTI mengubah energi sinar gamma menjadi cahaya sintilasi yang kemudian diperkuat dan dianalisis menggunakan multi-channel analyzer. Hasilnya berupa spektrum energi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi jenis radionukleida. Adapun pada spektroskopi gamma, detektor
Natrium iodida bekerja berdasarkan proses sintilasi. Nah, dari radiasi gamma yang berinteraksi dengan kristal yang menghasilkan cahaya, kemudian diubah menjadi pulsa listrik oleh PMT. MCA digunakan untuk menyusun spektrum energi radiasi sehingga setiap radioisotop dapat diidentifikasi berdasarkan puncak energinya. Adapun prinsip percobaannya, dilakukan kalibrasi MCA menggunakan sumber standar seperti cesium-137, kemudian dianalisis spektrum gamma dari sumber lain, serta pengaruh absorber terhadap spektrum yang dihasilkan. Adapun aplikasi dan dampak pada masyarakat. Dalam industri, radioaktivitas dimanfaatkan untuk radiografi, guna mendeteksi cacat pada pipa, sambungan las, dan struktur logam tanpa merusaknya. Selain itu, dalam bidang pertanian, radiasi digunakan untuk sterilisasi hama, pengawetan pangan, serta pengembangan varietas tanaman unggul melalui mutasi buatan. Adapun dalam bidang kesehatan, radioisotop digunakan dalam diagnosis penyakit melalui kedokteran nuklir serta terapi kanker menggunakan kobalt-60. Kemudian pemanfaatan radioaktivitas memberikan dampak positif yang berupa peningkatan kualitas layanan kesehatan, keamanan produk industri, dan juga ketahanan pangan. Penggunaan detektor radiasi ini kemudian meningkatkan keselamatan masyarakat dengan memungkinkan deteksi dini paparan radiasi yang berbahaya. Hal ini membantu masyarakat untuk mencegah kecelakaan radiasi dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahayanya serta manfaat dari radiasi tersebut. Pada gambar berikut ditampilkan alat-alat atau bahan-bahan yang ada di laboratorium fisika inti seperti scalar, tabung GM, kemudian ada kabel koaksial, kemudian ada absorber, dan kemudian ada bahan seperti amerisium 241, kemudian ada strontium 90 dan juga kobalt 60. Nah, sebagai kesimpulannya, praktikum fisika inti memberikan pemahaman menyeluruh mengenai radioaktivitas, deteksi radiasi, proses absorpsi, dan juga analisis energi radiasi. Pemahaman konsep ini sangat penting sebagai dasar dalam fisika nuklir dan juga aplikasinya. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada yang kurang, terima kasih.